Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita para jamaah sekalian, masih dalam kajian kitab tauhid. Dan kita sekarang berada di bab yang ketujuh, yaitu bab tentang termasuk kesyirikan manakala seseorang menggunakan gelang ya, atau yang sejenisnya para jamaah sekalian. Dan hukum-hukum yang berkaitan tentang ruqyah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini ditukul oleh penulis. Hadis ini dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rijal, Pak, seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan di tangannya. Lantas beliau bertanya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada seorang sahabat ini, apa ini? Lantas orang itu menjawab, ya Rasulullah, apa yang saya gunakan ini saya yakini sebagai penangkal, pelindung untuk diri saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inziha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apa yang engkau gunakan dan apa yang engkau yakini sebagai penangkal untuk dirimu itu hanya akan menambah kelemahanmu atas dirimu sendiri. Fa innaka law mutawahiya 'alaika ma aflahat abada. Sungguh jika engkau nanti mati, engkau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala sedangkan masih dalam keadaan gelang itu yang engkau yakini mampu menangkal, mampu menolak bahaya terhadap dirimu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi Nabi sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan pada jamaah sekalian pada seorang laki-laki ini, kalau engkau terus-menerus punya keyakinan terhadap apa yang engkau gunakan ini dan ini mampu engkau yakini sebagai penangkal, penyelamat atau berbagai macam yang mampu mencegah mudarat, dan kamu mati dalam keadaan meyakini itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan menyesal dan engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imran bin Husain salah satu perawi dan periwayat dalam hadis ini para jamaah sekalian, beliau menyebutkan kepada kita semua bahwa salah satu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi kesyirikan dan membersihkan manusia darinya adalah bagaimana Nabi semangat dalam mendakwakan tauhid. Nabi semangat dalam mengajak umat ini untuk keluar dari masa jahiliyah juhala. Ya. Sampai Nabi memberikan peringatan, kalau kamu nanti mati masih punya keyakinan apa dengan yang kamu yakini tadi, apapun itu. Ya, kalau di era sekarang mungkin bukan hanya gelang, Mbak, tapi berbagai macam benda, sesuatu yang kita yakini dan itu mampu menolak bala terhadap diri kita. Dan kita mati wa naudzubillah, Pak, dalam keadaan masih meyakini hal-hal semacam itu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang sudah jelas, Pak, ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Saya sering mengulang ayat ini. Allah mengatakan
innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur atau orang-orang kafir juga, min ahlil kitab, Yahudi wan Nasara, wal Yahud tentunya para jamaah sekalian, wal Majusa, dan orang-orang Majusi yang disebut ahlil kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal musyrik, dan orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan. Mukmin, muslim, dia beriman tapi dia melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia mati dan kemudian dia dalam keadaan meyakini sesuatu tadi, Pak, ada yang mampu memberikan mudarat ataupun manfaat selain dari Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti mati akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam finari jahannam khalidina fiha. Mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina dan dimasukkan dalam nerakanya Allah, nama nerakanya neraka jahanam, finari khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya para jamaah sekalian. Ulaika hum syahrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk dan seburuk-buruk tempat kembali mereka adalah neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dilanjutkan para jamaah sekalian, sikap tersebut yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau melihat seseorang memakai gelang yang dibuat dari kuningan. Lalu beliau bertanya, apa yang membuat dia memakai benda tersebut? Lantas orang itu menjawab bahwa dia memakainya dengan keyakinan supaya bisa terbebas dari penyakit para jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar ia segera membuangnya dan memberitahukannya bahwa benda tersebut tidak dapat memberinya manfaat, tetapi justru akan membawa mudarat, yaitu bahaya, serta menambah penyakit yang menjadi sebab ia memakai benda itu. Yang lebih besar dari itu, jika ia terus memakainya sampai ia meninggal, maka ia tidak akan beruntung di akhirat. Ini jelas, Pak, arahan Nabi, petunjuk Nabi SAW, dan ini juga sudah pernah diulang dan sering diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan di awal-awal kita mengkaji bab ini, bahwa Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi faulaika humul wahum muhtadun. Bahwa orang-orang beriman itu ciri yang paling sederhana adalah tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Dan kalau orang beriman pada jamaah sekalian sudah tidak mencampurkan antara iman dan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Tapi kebalikannya, manakala ada orang yang beriman, mengaku beriman pada Allah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mencampur adukkan antara iman dan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Ulaika lahum wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang tidak selamat, orang-orang yang tidak mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, Pak, dalam dalil yang kita kaji ini tentu ada beberapa keutamaan, Pak, yang harus kita amalkan. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik pelajarannya, ya. Karena kalau kita ngaji tauhid seperti ini, Pak, kita harus tahu apa makna, ya, apa hikmah dari turunnya ayat, dari turunnya dalil, dari turunnya hadis, sehingga kita mampu mengamalkan terhadap apa yang diperintahkan, diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, para jamaah sekalian, salah satu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah memakai gelang dan sejenisnya untuk menjaga diri dari berbagai penyakit. Ini termasuk dalam bentuk kesyirikan. Nah, ini tidak boleh para jamaah sekalian, ya. Sering saya mengulang-ulang, Pak, karena memang ini harus diulang, ya. Banyak orang di era teknologi yang maju sekalipun saat ini, Pak, dengan perkembangan dunia, perkembangan teknologi yang maju, orang berpendidikan tinggi, gelarnya profesor, gelarnya doktor, ya, kuliah di universitas termuka gitu, ya. Tapi dangkal dalam pemahaman agama, dangkal dalam pemahaman hal-hal yang semacam ini, sehingga apa? Konyol, Pak. Pendidikan tinggi, ya. Kemudian latar belakang yang ya cukup mendukung, Pak. Tapi kalau sudah berkaitan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang semacam ini, berbau-bau klinik, mistik, gitu, Pak, ya. Itu seakan-akan mereka bukan orang berpendidikan, ya. Karena apa? Tidak punya landasan ilmu. Dia meyakini diberikan oleh seseorang yang dianggap orang alim, dianggap orang yang dia mengerti, ya, orang yang bisa menerawang, bisa melihat hal yang gaib, ya, diberikan sesuatu untuk mencegah dirinya dari berbagai bencana ataupun bala, dia terima saja, ya. Makanya saya pernah menyampaikan kalau dalam bab tazkiyatun nufus itu, Pak, ada namanya racun-racun hati, Pak, sumumul qulub, ya. Nah, yang menjadi sebab salah satunya seseorang terkena racun hati itu, Pak, karena adanya, ya, fitnah terhadap
syahwat maupun fitnah syubhat. Ya, khusus syahwat ini Pak jelas syahwat dunia. Siapapun di antara kita memang kita punya syahwat Pak. Dan itu memang ya manusiawi Pak, normal hal semacam itu ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an zuyyina lasini hubbu syahwat minan nisa. Memang sengaja dijadikan indah pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita Pak, kaum laki-laki itu dua, hub syahwat nafsu kita Pak, minan nisa dan wanita. Jadi jangan heran makanya kalau laki-laki Pak melihat wanita itu tampak indah sekali kan gitu ya. Itu memang kodratnya seperti itu ya. Tetapi ada fitnah yang kedua Pak, namanya fitnah syubhat. Khusus fitnah syubhat ini para ulama-ulama tazkiyatun nufus kita membaginya menjadi dua. Yang pertama fitnah syubhat fil akidah Pak. Dan yang kedua adalah fil muamalah. Kalau fil akidah itu Pak, kita sholat seperti ini, ngaji, baca Quran, zikrullah, infak, kemudian berzakat, ya, haji, umroh, seluruh amal soleh kita kerjakan. Tetapi kita masih percaya terhadap hal-hal yang mistik tadi Pak, klinik, datang ke dukun, ya, datang ke orang pintar. Nah ini yang dinamakan adalah fitnah syubhat fil akidah. Apakah ada Ustadz orang semacam ini? Ada dan banyak para jamaah sekalian. Tadi makanya saya bilang, ya, orang pendidikan tinggi, ya walaupun tidak semua Pak ya, tapi kebanyakan juga ada hal semacam ini. Orang pendidikannya tinggi, ya, faham tentang hukum-hukum yang ada di dunia ini, tapi manakala mereka diuji sama Allah, mereka diberikan cobaan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada dukun Pak. Padahal sholat itu. Ya, padahal mereka sholat, mereka haji, mereka umroh, ya. Banyak hal-hal semacam ini terjadi Pak di tengah-tengah kita, ya. Dan kita tidak boleh menganggap ini hal yang tabu Pak. Hal yang kita anggap wah ini tidak perlu dibahas Ustaz. Itu kan masing-masing orang. Iya, na'am ya akhi. Tapi Pak hal ini bisa merusak akidah kita para jamaah sekalian. Tadi loh Pak ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah, mereka tidak akan beruntung Pak. Para ulama mentafsirkan ini tidak beruntung apa kan gitu ya. Orang sudah mati kok Ustaz, mau beruntung apa lagi kan gitu. Ya, di dunia selesai Pak kita. Tapi kita harus ingat, perjalanan akhirat ini masih panjang ya Ki. Panjang Pak. Apakah kemudian mati kita selesai urusan? Selesai urusan dunia gitu. Tetapi kematian ini justru ada gerbang awal untuk kehidupan yang lebih panjang. Ya. Seluruh amal ibadah yang kita kerjakan Pak, ini nanti akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi mohon maaf kalau kita mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, ya, sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Sampai Allah mempertegas lagi para jamaah sekalian di dalam hadis qudsi. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam, lau ataitani bi qarabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bihi syai'ah la ataituka bi quraha magfirah. Seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, tetapi satu persyaratannya, selama kalian tidak membawa kepadaku dosa kesyirikan kepadaku, la ataituka bi quraha magfirah, maka aku pun akan mengampuni dosa-dosamu sepenuh bumi itu juga para jamaah sekalian. Allahu Akbar. Berarti apa Pak tandanya para jamaah sekalian? Allah maklum Pak terhadap diri kita. Manusia ini ya tempatnya salah dan dosa Pak. Jangankan kita Pak ya, bapak kita Adam alaihi wassalatu wassalam itu juga berbuat salah Pak ya. Sampai Allah menguji dengan syahwatnya, dengan nafsunya, hingga akhirnya Bapak dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'fum Pak dalam masalah hal ini. Nabi mau mengatakan kullu bani Adam khata'u, bahwa setiap anak cucu keturunan Adam itu mustahil tidak pernah melakukan kesalahan, termasuk saya yang berbicara ini Pak di depan ini ya. Tapi Nabi Pak memberikan kabar gembira untuk kita. Wa khairu khata'ina tawabun, terhadap orang-orang yang melakukan maksiat,
terpleset dalam kekhilafan, ya. Kemudian dia sadar, tapi sebaik-baik orang yang berbuat maksiat kemudian dia beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang biasa, Pak. Ya, berbuat salah, ya. Justru kalau ada manusia merasa dirinya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat maksiat, wah ini patut dipertanyakan, Pak. Kan itu ya. Kita bukan malaikat, bukan nabi, Pak. Yang maksum, yang bebas dari dosa, ya, ya. Tetapi bagaimana, Pak? Semasa kehidupan kita ini, Pak, kita banyak isi dengan istighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi para jamaah sekalian, tadi fitnah syubhat fil akidah. Ini banyak, Pak, terjadi di tengah-tengah kita. Dan saya sering membahasakan dan saya tidak pernah bosan, Pak. Awas jangan pernah merasa diri kita aman dari hal-hal semacam ini, Pak. Ada orang, Pak, mohon maaf, Ustaz, tenang. Saya ini waduh tahajud tidak pernah putus. Dia bilang. Saya puasa Senin Kamis juga tidak pernah putus. Infak saya, sedekah saya, zakat mal saya, itu saya rutin keluarkan. Saya hampir setiap tahun umroh. Saya tidak mungkin, Ustaz, ya merepet-repet dalam hal-hal kesyirikan. Awas, Pak. Perkataan semacam ini mampu mengundang bencana syaitan, sehingga, Pak, suatu saat kita naudzubillah bisa tergelincir dalam perbuatan-perbuatan semacam ini. Loh, apa Ustaz dalilnya? Nabi SAW mengatakan innamal amalu bi khawatin, bahwa sesungguhnya setiap amalan itu, Pak, selain pada awalnya juga pada akhirnya. Ada orang semasa hidupnya sehat, Pak, luar biasa, aktif beribadah di masjid, ya, sejak muda hingga tua, ya. Tapi naudzubillah di akhir hidupnya, Pak, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sedikit, ya, itu banyak sekali, Pak, di tengah-tengah kita. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga diajarkan untuk kita semua para jamaah sekalian, untuk banyak berdoa, apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati manusia ini, teguhkan hatiku di atas agamamu. Bahkan dalam riwayat mengatakan apa? Ya musyarrifal qulub, wahai zat yang menggerakkan hati ini, teguhkan hatiku untuk terus apa? Melakukan ketaatan kepadamu para jamaah sekalian. Nabi, Pak, 1400 tahun itu sudah punya gambaran. Ya. Sekarang pun di zamanku, kata Nabi, sahabat-sahabat yang hidup sezaman denganku imannya bisa goyah. Padahal ada aku loh di sini, kata Nabi. Ada saya, maksudnya ada Nabi, Pak. Beliau melihat hidup bersama Nabi, iman bisa goyah. Loh, jadi kira, Pak, zaman Nabi itu orang munafik itu banyak sekali. Ya, bahkan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kita, Pak, sekarang nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Ya, sudah disumpah pun juga kita langgar terkadang, ya. Jadi tidak ada kemungkinan. Makanya kita diharamkan, Pak, dalam Islam itu kita merasa, Bapak, ujub, puas diri dengan amal yang kita kerjakan. Maaf, Pak, berapa banyak orang tadi saya bahasakan sehat, mampu beribadah, tapi di akhir hidupnya naudzubillah, Pak, dia harus mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Makanya kita senantiasa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah, agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama tadi, Pak, ya, bahwa memakai gelang dan sejenisnya, Pak, apapun bentuknya, tidak harus gelang, Pak, tapi segala sesuatu yang kita yakini mampu memberikan mudarat, manfaat, dan kita meyakini yang menyembuhkan bukan Allah, tetapi benda-benda yang kita gunakan, Pak, dan kita mati dalam keadaan seperti itu, naudzubillah min dzalik, kita dikategorikan terhadap apa, Pak? Mati yang sul khatimah, mati dalam keadaan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah larangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, Pak. Orang, Pak, kalau sakit, ya, itu Allah sudah memberikan solusi, Pak, jalan keluar. Ya, pertama sabar dan tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya kalau melihat orang-orang pelaku kesyirikan, Pak, ya, pelaku kesyirikan zaman now ini, Pak, ya, zaman sekarang itu, saya mohon maaf, saya harus jujur, Pak, itu lebih mengerikan dibanding pelaku-pelaku kesyirikan zaman dulu, Pak, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa, Ustaz? Loh, ya, Bapak, Ibu, dulu para sahabat atau generasi-generasi sahabat itu, Pak,
manusia-manusia yang hidup sezaman dengan Nabi, itu kalau mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala berupa sakit gitu Pak ya, atau berikan cobaan sama Allah Subhanahu wa taala, mereka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Paham maksudnya, Pak? Mereka kalau diuji, Pak, sama Allah, entah itu sakit, entah itu bencana, itu kembalinya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Ustaz? Fa idza raqibul fil fulk da'wallaha mukhlishina lahuddin. Manakala, Pak, kapal mereka itu mau tenggelam, pesawat mereka itu mau jatuh, ya, mereka serentak, Pak, mengangkat tangan doa sama Allah, ya Allah selamatkan aku, ya, selamatkan aku, kata orang-orang zaman dahulu seperti itu, Pak. Dan ini dikisahkan sama Allah dalam Al-Quran loh. Da'wallaha mukhlishina lahuddin. Mereka tiba-tiba mengangkat tangan berdoa secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang zaman dulu, Pak. Tetapi kalau orang zaman sekarang ini lebih parah, Pak. Tadi saya bilang lebih parah. Kenapa? Orang kalau zaman sekarang, Pak, mohon maaf, diuji sama Allah, entah itu sakit, entah itu cobaan, datangnya kemana? Ke dukun, Pak. Walaupun tidak semua, tapi banyak orang datang ke dukun, Pak. Apalagi coba berapa tahun yang lalu ya, ada anak kecil dengan pegangan tangan batunya ya, jadi sembuh ya. Sekarang ada ibu-ibu juga bisa komunikasi dengan hal yang gaib. Dia bilang ini ada kuntilanak di belakang, Bu. Ini kurafat semua para jamaah sekalian. Jahil ini, Pak. Nah, ini banyak, ini fakta, Pak, di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Dan kita tidak boleh mungkiri, oh itu tidak ada, Ustaz. Loh, itu ada kok. Sekarang itu malah dibesar-besarkan ya, akhi. Tapi coba kita lihat bagaimana perilaku para sahabat dulu, Pak, kalau mereka diuji sama Allah, ya. Bahkan itu juga sudah berlaku terhadap orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau diuji, Pak, doa sama Allah minta secara ikhlas, ya Allah selamatkan aku, tolong aku, ya Pak ya. Makanya sampai Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa idza maritu apa? Fahuwa yasfin. Kalau aku sakit itu yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang kita kaji saat ini para jamaah sekalian. Ya. Nah, ini saya bilang tadi makanya lebih parah, Pak, orang zaman sekarang ini. Ya. Kadang kita gini, Pak, ngapain ngaji tauhid itu enggak penting, Ustaz. Ngomongkan kok dukun. Loh, ya enggak apa-apa, ya antum merasa aman saat ini. Ya semoga Allah dilindungi ya, Pak. Antum dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang jangan merasa aman ya, akhi. Ini hal, Pak, ini nyangkut masalah akidah kita pada jamaah sekalian. Penting sekali. Makanya kenapa Nabi, Pak, dakwah masalah tauhid, ya, dakwah masalah akhlak ini 13 tahun, Pak. Bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedikit ya. Terus Nabi mengulang, Pak. Karena Nabi tahu penyakit umat ini adalah manakala mereka itu imannya mudah goyah. Nah, manakala sudah diuji sama Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, ini iman mudah goyah. Sudah diuji sama Allah, Pak, sakit, tidak punya uang lagi. Wah, ini lebih parah lagi, Pak. Ini bisa kemana-mana nanti jalan keluarnya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini, Pak, ini penting. Larangan kita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Makanya sampai dulu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini sakit," gitu ya. Dan saya punya amalan ini, saya diberikan oleh guru saya gitu pada saat itu. Di salah satu kota ya, di kota Mekah lah, Pak. Memang masih apa? Jahiliyahnya masih kental pada saat itu ya. Saya diberikan amalan ya. Saya diberikan kain itu, Pak, besi yang dipanaskan, kai itu, Pak ya, besi yang dipanaskan segala macam itu ya. Pengobatan zaman dahulu itu, Pak, dikatakan Nabi SAW, huwa amali syaiton, itu amalannya syaiton, kata Nabi SAW. Tidak boleh, Pak, gitu ya. Kita, Pak, kalau sakit sudahlah kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemudahan dengan jalur-jalur medis, Pak ya. Ini yang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, karena sakit, Pak, di sisi lain itu juga menggugurkan dosa, Pak ya, menggugurkan dosa ya, la ba'sa tahurun insyaallah ya. Kita sabar, Pak, pilih jalur penyembuhan yang memang baik, Pak, dihalalkan dalam Islam ya. Medis ada, tibu nabawi ada, Pak, gitu ya. Apapun lah bahasanya ya, ada katakan jurus sehat ala Rasulullah SAW ya, atau tibun nabawi ya, itu semua hal-hal yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan, Pak, tadi ya seperti hari sini, Pak, kita merasa bisa menyembuhkan penyakit dengan apa yang kita yakini, Pak, ternyata itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia amal yang kita kerjakan, Pak. Nah, ini penting sekali ya. Kita, Pak, dari kecil
mulai balik Pak ya sudah punya kewajiban ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, terus ibadah, sholat, puasa, zakat, infak, sedekah. Giliran sudah dewasa Pak, tua, kenal namanya dukun. Beramal dengan dukun, pengobatan dengan diharamkan, habitat a'maluhum Pak. Gugur semua amal-amal kita, sia-sia amalan kita para jamaah sekalian. Ini yang kedua Pak. Haram hukumnya kita mengobati penyakit, mengobati ujian yang kita hadapi Pak dengan sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang bodoh. Nah, ini Pak, ini masuk dakwah Pak. Ini masuk dalam hablum minanas kita. Kalau kita tahu Pak ada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, pelaku-pelaku dalam kesyirikan semacam ini Pak, ya kita dakwahi mereka. Kita wajib hukumnya mengingkari. Jangan malah dibiarkan Pak, apalagi malah diantarkan. Saya sakit nih, ayo saya mau ke Gunung Kawi sana. Ya ini tak antar nomor sisan. Jangan Pak. Kita mengingkari itu ya. Kita mengingkari itu. Dengan kita mampu mengingkari saja Pak perbuatan-perbuatan hal semacam ini Pak, ini sudah termasuk dakwah kita Pak. Syukur-syukur ya kita mampu Pak mencegah, syukur-syukur kita mampu mengeluarkannya, memberikan kesadaran pada dirinya ya. Itu lebih baik Pak gitu. Ya. Apalagi orang-orang yang kita dakwah ini memang orang-orang yang murni tidak tahu Pak, tidak paham gitu ya. Berbeda loh Pak, hukum orang yang paham ini Pak dengan orang yang tidak paham. Ya, ini berbeda sekali Pak. Ya mohon maaf berbeda Pak antara kiai dengan orang yang biasa. Kalau kiai Pak faham hukum haram, halalnya Allah, haramnya berobat dengan sesuatu yang diharamkan sama Allah tapi dilanggar Pak. Ini hukumnya berbeda. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima la taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengerjakan sesuatu yang apa? Kamu dakwakan gitu. Ini tentu hukumnya berbeda Pak gitu. Makanya kita punya kewajiban apa? Mengingkari Pak. Hal yang paling utama itu mengingkari. Karena apa? Kebanyakan dari kita biasanya tidak mampu kan Pak. Ya, apalagi tetangga sendiri, ya, kerabat sendiri. Berat Ustaz, nanti kalau saya dakwai dipikir saya so alim, ya, merasa diri saya paling suci, paling bersih. Ya memang syaitan seperti itu Pak. Orang kalau mendakwakan kebaikan, apalagi dakwakan tauhid itu harus siap dicaci, siap dihina, siap diasingkan. Itu sudah otomatis Pak. Karena lawan dari tauhid itu adalah syirik. Lawan dari sunnah itu bid'ah. Itu terus Pak, itu akan terus bertemu di antara mereka itu. Saya ini Pak dakwah seperti ini karena saya sudah mengalami sendiri. Saya diasingkan, ya, saya ditolak, ya. Terus kemudian saya berusaha dihilangkan, diusir itu ya. Sampai dikatakan itu mau kuasai masjid itu, Satardian saya itu saya ngalami sendiri Pak. Ya memang orang dakwah tauhid itu akan dibenci Pak itu. Dan orang kalau ngaji tauhid tidak akan mau Pak. Karena ada dua penyebabnya. Pertama, kenapa orang susah ngaji tauhid itu? Pertama karena memang dia takut itu ya. Atau yang kedua, dia khawatir kalau dia sudah tahu tapi dia masih belum bisa meninggalkan. Jadi perhatikan kalau orang ngaji tauhid itu Pak, itu enggak semua orang berani. Apalagi mendakwakan Pak. Nah, itu berat sekali ya. Ini fakta Pak ya. Saya ngomong ini karena memang sudah saya jalani itu Pak. Bertahun-tahun yang lalu saya sudah menjalani itu. Wah, dicari fitnah bagaimana supaya Ustaz Tardiansyah ini sampai saya dikatakan terlalu keras, dikatakan ya radikal segala macam. Ya memang itu konsekuensi dan apa yang saya rasakan pun Pak tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Pak dakwakan tauhid dilempar kotoran. Kan gitu. Diludahi. Kotoran unta itu dilempar Pak. Nabi diam-diam dilempar kotoran unta, ya. Diludahi. Padahal orang yang melempar tadi Pak, ketika sakit dicari sama Nabi. Mana itu? Karena saya biasa dilempar ini pakai kotoran unta. Lah kok nggak kelihatan sekarang itu? Kata Rasulullah orang itu sedang sakit. Didatangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didulang Pak, disuapin ya, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Pak, uswah kita, qudwah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Pak saya juga merasakan kalau saya kemarin difitnah segala macam, berusaha diasingkan ya ada apa-apanya lah Pak dibanding perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengeluarkan umat ini dari masa jahiliyah juhala. 13 tahun loh Pak. Bayangkan 13 tahun. Ya. Datang enggak bisa baca, enggak bisa menulis, ngaku nabi lagi. Ya. Nggak saya sampai sering bahasakan di majelis saya itu Pak. Antum ya akhi, kalau dulu kota Mekah dulu kan kota Mekah itu kecil Pak, enggak besar seperti sekarang. Dulu tuh kota yang terpencil Pak.
Terus tiba-tiba datang seseorang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku nabi. Kira-kira antum jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Saya bilang gitu. Ya Pak, kita mau jadi mana Pak? Rata-rata umumnya Pak, jadi Abu Lahab atau Abu Jahal kan itu. Sopo wong iki nggak bisa baca, nggak bisa nulis loh Pak. Lo ngaku nabi lagi Pak. Ya itulah ujian keimanan kita para jamaah sekalian. Kembali lagi para jamaah sekalian, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib Pak kita mengingkari. Walaupun Pak kita tidak mampu mencegah, minimal dalam hati mengingkari Pak. Apa yang diperbuat itu salah. Kesyirikan ini haram hukumnya. Jangan dilanggar. Gitu. Ini nggak haram. Ini cuma tawasul sama orang pintar saja ini. Ini kiai. Ya ini biasanya syaitan Pak mengemas hal semacam itu. Itu tadi saya bahasakan syubhat itu ya itu Pak. Nggak jelasnya remang-remang ya itu tadi itu ya. Nah ini Pak. Tadi kenapa saya bilang mohon maaf. Biasanya Pak akhirnya orang yang berpendidikan tinggi sekalipun Pak bisa jadi tolol Pak akhirnya. Loh iya Pak, menggadekan. Loh, saya ngomong ini nggak sekedar ngomong Pak. Panjenengan ingat nggak berapa tahun yang lalu itu ada seorang profesor Pak kasih uang 2M Pak berharap bisa digandakan. Ya, siapa itu Pak? Kanjeng, siapa? Kiai Kanjeng. Loh ini terjadi kan Pak? Loh profesor loh Pak, dosen loh. Pak dosen juga nih, Pak Sofian. Ini mohon maaf ya, tapi memang tidak semua dosen, oknum-oknum Pak. Itu tadi kualitas pendidikan itu Pak tidak menjamin. Itu. Oke, dalam hal akademik baiklah dia memang orang yang pandai gitu Pak. Tapi nanti kalau sudah dihadapkan dengan dibenturkan dengan hal-hal ini Pak, hal-hal yang tabu tadi Pak, hal-hal ini tidak punya ilmu tentang itu. 2M Pak coba. Dan itu nggak 1-2 orang, banyak pengikutnya Pak. Ya, kayak Kanjeng dulu Pak ya, 2M. Ternyata apa? Penipuan semua Pak. Nanti giliran kayak Kanjeng tangkap polisi apa? Oh jinnya lagi sudah lari semua katanya gitu. Ya. Ini fakta ya gitu. Jadi memang tahu itu Pak, tidak ada sesuatu yang kita tutupi, tidak ada yang dusta Pak. Ini memang faktanya seperti ini ya. Guys, saya ngajar tahu seperti ini Pak, itu ya memang nggak mudah Pak, berat itu ya. Jadi kembali lagi Pak, kalau kita tidak bisa mencegah minimal kita mengingkari dalam hati. Tidak usah ikut-ikutan Pak. Ya, sekarang itu kan kalau zaman sekarang itu lebih ngeri lagi Pak, lebih banyak gitu ya. Ada apa? Main dadu ya, lotre segala macam. Naudzubillah min dzalik Pak. Wah, ekstrim Pak. Apalagi Pak sekarang dengan kemajuan teknologi ya, jadi gadget pun bisa kita gunakan Pak. Ya, ramalan ya, apalagi Pak, nerawang segala macam ya. Bahkan dukun pun sekarang pakai online Pak. Ini luar biasa ini. Transfer ke nomor rekening ini pribadi saya. Nanti saya berikan amalannya. Ada Pak semacam itu. Nah, ini banyak Pak terjadi di tengah kita. Itu yang ketiga para jemaah sekalian. Yang keempat, salah satu faedahnya Pak yang tidak kalah penting, yang keempat ini Pak, yaitu bahaya kesyirikan di dunia maupun di akhirat. Ini Pak, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesyirikan, ini sudah dijamin sama Allah, dikapling sama Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya tidak akan bisa enak, dunia maupun akhirat Pak. Coba perhatikan Pak, orang yang di dunia gemar melakukan syirikan, itu ujung-ujungnya pasti rugi Pak. Sudahlah, pasti rugi Pak. Nanti mentok Pak, ujung-ujungnya stroke. Mentok ujung-ujungnya matinya tidak bisa enak Pak, susah sekali mati. Saya ngomong gini Pak, karena saya mengalami Pak. Berapa orang saya ruqyah itu Pak, karena semasa hidupnya punya tadi Pak, seperti tadi, pegangan Pak. Ya. Apalagi orang-orang zaman dulu itu kan, pegangannya banyak Pak. Tidak tahu kerisnya, ya, nggak tahu apalagi segala macam itu. Itu banyak Pak itu. Ya. Itu di dunia Pak. Nanti di akhirat ini lebih berat lagi Pak, lebih ngeri lagi nanti ini. Itu. Makanya tidak usah mendekati Pak. Jangan coba-coba. Mendekati saja jangan ya. Karena orang Pak kalau sudah nanti masuk di situ dalam dunia semacam itu Pak, nanti dibuat nyaman oleh syaitan. Ya, sudah nyaman terus Pak, terbawa itu ya. Sampai di akhir apa? Luntur akidahnya. Yang kelima para jemaah sekalian, syirik kecil merupakan dosa besar yang paling besar. Jadi Pak namanya syirik bentuk apapun. Syirik itu kan ada dua Pak ya. Syirik asghar, syirik yang kecil, dan syirik akbar Pak, syirik yang besar. Ya syirik kecil ini Pak, ya ini tadi Pak termasuk memakai gelang, memakai benda-benda yang memang kita meyakini mampu memberikan dampak mudarat maupun manfaat, itu termasuk syirik kecil Pak. Tapi segala sesuatu Pak namanya kesyirikan kecil maupun besar itu membawa pelakunya masuk dalam al-kabair Pak, dosa-dosa besar para jemaah sekalian. Ya. Nah, nanti apa Ustaz kalau dosa paling besar? Ya,
Syirik akbar atau syirik yang paling besar itu nanti tingkatannya nih, Pak. Ibadah kita bukan pada Allah. Ya. Ibadahnya pada siapa? Pada patung-patung, ya. Kepada makhluk, ya. Ini syirik paling besar, Pak. Ya. Belum nanti, Pak, kalau kita menyembelih sesuatu, ya, akikah bukan untuk Allah, ya. Nanti kurban, Pak, potong juga bukan untuk Allah. Atau mungkin, Pak, ada malam-malam tertentu, malam kelahirannya, ya, dia potong ayam hitam, ya. Nanti darahnya diusapkan di seluruh tubuhnya. Banyak, Pak, ritual semacam itu. Wah, ini sudah masuk dalam apa, Pak? Syirik akbar ini, syirik yang paling besar. Ya. Ini syirik kecil besar, semua termasuk dalam kategori al-kabair, dosa-dosa besar para jamaah sekalian, tanpa terkecuali. Ya. Ya. Walaupun ada ulama mengatakan ya kalau syirik kecil itu tidak sampai membawa pelakunya ke neraka Ustaz itu ya. Nanti bisa diampuni. Tidak, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Jelas Allah mengatakan dalam surat An-Nisa itu. Aku atau Allah tidak akan mengampuni segala macam bentuk dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Dan Allah nanti akan mengampuni, Pak, dosa selain kesyirikan. Ya. Kalau dosa pribadi kita, Pak, mungkin ya apa tadi, meninggalkan sholat, ya. Kemudian tidak puasa, ya, tidak bayar zakat. Dosa-dosa yang tidak sampai mengganggu haknya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu nanti insya Allah masih bisa diampuni, Pak. Ya walaupun ayat ini juga jangan dijadikan dalil, Pak. Ya kalau itu saya maksiat saja, jangan, Pak. Umur kita tidak pernah tahu, Pak. Bisa saja habis maksiat kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sempat taubat itu. Tapi ayat ini, Pak, penekanan kepada kita apa? Bahwa segala macam bentuk kesyirikan itu jangan diremehkan, Pak, sekecil apapun. Tadi loh, Pak, sampai saya berikan contoh apa? Fitnah syubhat fil akidah. Fil akidah loh, Pak, kita sholat itu merasa diri kita aman. Tidak apa-apa, Ustaz, saya tak syirik kecil-kecilan aja lah. Yang penting saya sholat. Loh ini tadi syubhat, Pak, nggak jelas tadi soalnya itu. Nah biasanya orang meremehkan hal semacam itu. Akhirnya, Pak, nanti dari kecil jadi besar, Pak. Apalagi saya sering bahasakan dulu, Pak, ya, di awal-awal kajian ini. Itu kalau malam satu suro, Pak. Waduh. Ya. Di mana? Salah satu daerah lah, Pak, ya. Di mana? Di Jawa Tengah sana, ya. Ngirap kebo, ya, Pak, ya. Apa kebo apa? Kiai Kanjeng, ya, siapa? Kiai Selamat, Pak. Nanti kotorannya dimakan, Pak. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini ada, Pak, di tengah-tengah kita. Saya tidak bosan, Pak, ngulang ini karena memang ini masih terjadi, Pak. Nah, dai-dai kita, Pak, bukan tidak boleh bicara muamalah, bukan tidak boleh bicara fikih. Tafadhol, Pak, silakan. Tapi jangan pernah lupakan hal yang satu ini. Pondasi umat ini, Pak, itu masalah akidah. Itulah, masalah akidah, Pak. Ini paling penting. Daripada kita sibuk, Pak, ngomongkan aibnya orang, ya, ceramah di depan hanya ketawa-ketawa, ya. Wes pokoknya seneng, jamaah kan senengnya ketawa-ketawa, Pak. Daripada gitu, Pak, ajak umat ini kenal akidahnya, kenal agamanya, Pak. Ini penyakit umat. Tugas misi kita itu menyampaikan risalah, Pak, dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneruskan, Pak. Daripada sibuk dengan aib orang, ya, ini, Pak, ini yang paling penting, Pak. Nggak usah jauh-jauh, Pak, ya. Kadang itu kita setiap tahunnya itu, Pak, nanti ya, kurang berapa bulan ini? Kurang 64 hari. 2 bulan lagi, Pak, mau Ramadan. Ini perhatikan, Pak, di setiap pemakaman itu banyak orang, Pak, menjadi hal yang kewajiban, Pak, untuk nyekar itu. Padahal tidak ada kewajiban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu loh, Pak, tugas kita ini masih banyak para dai, para ustadz itu. Ya. Daripada kita sibuk memikirkan atau dakwah tentang hal-hal yang tidak penting, Pak, ngomongkan aib orang, cengengesan, guyu, Pak, ya. Ya memang ada konsekuensinya nanti. Orang dakwah tauhid tadi, Pak, saya bilang apa? Akan dimusuhi, akan diasingkan itu. Tapi jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang dianggap asing tadi itu. Karena, Pak, Islam itu awalnya asing dan kembali asing, Pak. Maka beruntunglah orang dianggap asing tadi, Pak, yang diasingkan tadi itu. Alhamdulillah, Pak, selama ini saya tidak akan tahu itu, tidak pernah luntur, Pak. Dimanapun setiap kesempatan. Walaupun konsekuensinya harus dijauhi, Pak. Diingkari, ditinggalkan, difitnah, dicemooh gitu ya. Ya memang konsekuensi seperti itu ya, Ki. Dan setiap apa yang kita dakwakan, Pak, itu ada konsekuensinya. Itu tadi, Pak, yang kelima, syirik, Pak, sekecil apapun itu termasuk dalam kategori dosa yang besar. Dan kita harus mengingkari, kita berupaya untuk menjauhinya, Pak. Jangan meremehkan. Intinya jangan meremehkan, Pak. Karena semua itu dosa itu berawal dari meremehkan. Ya lah, tidak apa-apa, kecil aja ya, ini bahaya. Kemudian yang keenam, Pak, orang yang bodoh tidak ada uzur untuk melakukan kesyirikan pada zaman sekalian, ya. Jadi orang yang bodoh, Pak, sekalipun itu
kebanyakan Pak, ini kebanyakan ya. Ya walaupun ini juga perlu kita teliti lebih dalam, tapi memang ya Allahu Akbar Pak, dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang punya keterbelakangan mental Pak, psikologisnya terganggu Pak, itu rata-rata mereka justru malah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan perhatikan Pak. Ya, orang-orang yang punya kebutuhan khusus lah Pak gitu ya. Malah tidak ada yang melakukan kesyirikan. Lah kita ini orang yang normal Pak, kok malah justru bangga melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya happy-happy saja Pak itu menjalankan itu. Seakan-akan itu bukan sesuatu dosa maksiat yang kita lakukan Pak. Ya. Nah, lebih parah lagi Pak, ada orang gila dijadikan apa? Jadikan kiai Pak. Oh ada itu Pak. Tidak pakai baju ya, hanya pakai celana. Dibilang apa? Wali Pak. Ada, panjenengan sekarang buka di YouTube Pak, cari aja. Wali Majdub namanya. Coba antum buka. Ya, enggak pakai baju ya. Mobilnya dicoret-coret, dianggap wali. Ya, kita tawasul pada ngalap berkah. Nah, ini ada Pak. Tapi nanti di bab pertemuan selanjutnya kita bahas. Yang terakhir pada jamaah sekalian, salah satu faedah yang bisa kita ambil Pak, yaitu tegas dalam mengingkari orang yang berbuat syirik agar ia berlepas darinya. Pak, tadi saya bilang dakwah tauhid itu tidak main-main, memang berat, gitu ya. Saya pernah cerita Pak, saya pun Pak menikah dulu dengan istri saya itu juga bukan dari keluarga yang beragama sekali Pak, gitu ya. Masih campur antara kejawennya, ya, masih kental dengan berbuat ya datang-datang ke orang pintar Pak. Saya mengeluarkan itu tidak mudah Pak. Dan ini memang berat Pak. Gitu. Saya mengalami sendiri, ya, mengeluarkannya dari masa-masa kedukunan itu Pak, itu berat. Nah kita harus tegas masalah ini Pak, gitu, terhadap siapapun, minimal sama keluarga kita Pak. Kalau ada kerabat jelas Pak, ya kita wajib mengingkari, kita berusaha tegas untuk melarangnya gitu. Tapi kalau tidak bisa ya sudah Pak, kita sampaikan saja. Tapi minimal keluarga kita wajib Pak hukumnya. Apalagi antum Pak yang laki-laki. Awas. Ya. Kita punya tanggung jawab besar. Memang Pak dosa itu nanti yang nanggung ya masing-masing pribadi orang. Tapi kita akan dituntut sama Allah nanti Pak, itu karena masalah hak dan kewajiban kita. Laki-laki awas, ya ayyuhalladzina amanu, apa Pak? Ku anfusakum wa alikum naro. Kalian nanti itu Pak, kata Allah, punya kewajiban jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Itu orang laki-laki Pak, awas Pak. Walaupun dalam ayat yang lain ya dosa itu nanti tanggung sendiri, iya Pak, tapi kita akan dituntut nanti Pak. Wala taziru wizra ukhra. Itu dalam surat Al-An'am itu ayat terakhir itu. Setiap orang tidak akan menanggung dosa beban orang lain Pak. Ya kan seperti itu ayatnya. Tapi kita akan dituntut Pak menyangkut masalah hak dan kita, kewajiban kita. Tahu istri kita, anak kita buat kemungkaran Pak, kemudian kita biarkan, wah ini dosa Pak. Ya, jadi kita harus tegas Pak, memang kita ada konsekuensi. Tadi saya bilang dakwah sekecil apapun Pak itu ada konsekuensinya. Dan kita tidak boleh Pak mundur. Insya Allah Pak, selama kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita di atas iman dan Islam. Dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, atau mau diskusikan sebelum kita tutup Pak, kurang 1 menit ya. Baik para jamaah sekalian, kalau tidak ada kita akhiri. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengistiqomahkan kita dan meneguhkan hati kita di atas tauhid dan senantiasa mengistiqomahkan setiap amal-amal soleh yang kita kerjakan, dan biidznillah dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan menjadi hujah kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.